Ini ada beberapa pertanyaan Bapak sekalian yang sudah saya terima. Ada 2 pertanyaan bahkan dari pertemuan yang lalu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, kami jamaah Masjid Rahmah Paya Bujuk Tenong. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditulis di WA aja ke nomor 08383. Saya ulangi, 08383 90 26 032. Pertanyaan, kami jamaah Masjid Rahmah Paya Bujuk Tenong. Ada seorang jamaah kita yang sebelumnya non-muslim atau Kristen dan kini telah memeluk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Sampai akhir hayat, ayah dan ibunya masih memeluk Kristen. Pertanyaan yang diajukannya adalah, apakah doa ampunan dari sang anak yang telah memeluk Islam tersebut untuk kedua orang tuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan penuh harapan jawaban dijawab pada saat Ustaz memberikan tausiah ba'da maghrib di Masjid Rahmah karena beliau yang bertanya merupakan jamaah tetap. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya ini ada beberapa pertanyaan ya dari jamaah saudara-saudara kita yang baru masuk dalam Islam. Ustaz, ada yang nangis bahkan. Sangat sedih saya Ustaz. Ayah saya yang sangat saya cintai itu, dia sebelumnya ada keinginan untuk memeluk kepada Islam, tapi enggak dia ucapkan 2 tahun, 3 tahun sekarang dia sudah meninggal dunia Ustaz. Bagaimana? Kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak layak bagi seorang nabi, bukan hanya kita. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan bagi mereka yang musyrik. Walau kanu uli qurbah, walaupun mereka kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka itu mati dalam kekufuran sehingga akan menjadi ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Ini kisah sedikit tentang Nabi Ibrahim. Dan tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya, maksudnya ya Allah ampunlah ayahku, ya Allah ampunlah ayahku, illa am mau'idati wa'adaha iyyah, melainkan untuk satu masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya terus memohon ampunan kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, namun setelah nyata bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu Azar menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a min. Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Enggak lagi mendoakan untuk ayahnya yang telah meninggal dunia. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba Allah yang sangat sering mengadu kepada Allah dan sangat penyabar. Ini seorang ayah, seorang nabi yang terkenal sangat lembut hatinya. Sangat sayang, berbakti kepada ayahnya. Luar biasa. Namun karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ketetapan orang yang meninggal tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat akan menjadi penghuni neraka. Ya, apa boleh buat? Ada keinginan kita, ada keinginan Allah. Keinginan Allah lah yang akan berlaku. Tapi kalau masih hidup, doakan sebanyak-banyaknya. Kalau masih hidup, doakan sebanyak-banyaknya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Harapannya mudah-mudahan terketuk hatinya. Masya Allah, begitu indahnya Islam. Karena dahulunya orang berbondong-bondong masuk dalam Islam bukan
karena faktor kajian ilmiahnya, bukan karena kekerasan, na'udzubillah, tapi karena hati mereka ya tertawan melihat bagaimana akhlak orang-orang Islam yang sangat luar biasa.